Sirine meraung membelah sunyi. Dini hari ketika aspal jalanan protokol tiba-tiba melesap ke dalam kegelapan abadi tanpa peringatan sedikit pun. Tanah seolah kehilangan tulang-tulangnya, menyeret deretan mobil, lampu jalan, dan setengah dari gedung apartemen mewah ke dalam perut bumi yang menganga lebar. Bima berdiri di tepi retakan yang masih berderak, menatap kehampaan hitam yang seolah-olah sedang bernapas dengan uap dingin yang berbau logam karatan. Tidak ada teriakan minta tolong yang terdengar dari bawah sana. Hanya kesunyian pekat yang terasa menekan, gendang telinga, hingga terasa sangat menyakitkan. Maya, adiknya, baru saja mengirim pesan singkat sebelum sinyalnya hilang di telan bumi, meninggalkan Bima dalam kepanikan yang luar biasa hebat. Orang cekrang si berlarian menjauh, namun kaki Bima justru terpaku, menatap pola retakan yang terlihat terlalu simetris untuk sebuah bencana alam biasa. Cahaya senter yang ia arahkan ke bawah seolah-olah dimakan oleh kegelapan, tidak mampu mencapai dasar sejauh apapun ia mencoba menyorotnya. Angin kencang mulai berputar masuk ke dalam lubang, menciptakan suara siulan mengerikan yang terdengar seperti ribuan bisikan suara manusia yang sedang berdoa. Setiap detik yang berlalu, pinggiran lubang itu terus terkikis sedikit demi sedikit, melahap sejarah kota yang terkubur dalam satu kedipan mata saja. Rasa takut mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke jantungnya, namun bayangan wajah Maya memaksa Bima untuk tetap berdiri tegak di sana. Tanpa memedulikan garis polisi dan teriakan petugas evakuasi yang melarangnya mendekat, Bima mengikatkan tali pendakian ke pilar beton yang masih kokoh berdiri. Dia meluncur turun ke dalam kegelapan, melewati lapisan tanah dan bebatuan yang seharusnya basah, namun di sini justru terasa sangat kering dan panas. Semakin dalam ia turun, dinding tanah berubah menjadi struktur dinding logam, kelabu yang penuh dengan ukiran aneh yang berpendar biru redup, bau belerang berganti dengan aroma ozon yang menyengat, mirip dengan bau mesin tua yang dipaksa bekerja terus-menerus, tanpa henti selama berabad-abad. Jantungnya berdegup kencang saat kakinya akhirnya menyentuh sesuatu yang keras dan datar. Bukan tanah berlumpur, melainkan lantai kaca yang sangat luas. Di bawah lapisan kaca itu, ia melihat ribuan kapsul yang berisi tubuh manusia yang tampak tertidur dalam cairan, bercahaya yang sangat tenang. Cahaya dari lampu kepalanya memantul di dinding-dinding logam, memperlihatkan bahwa lubang ini bukanlah bencana, melainkan sebuah pabrik bawah tanah yang sangat raksasa. Sunyi menyelimuti ruangan tersebut. Namun Bima bisa merasakan getaran mesin besar yang bekerja jauh di bawah, telapak kaki telanjangnya yang gemetar. Dia memanggil nama Maya berkali-kali, namun suaranya hanya memantul di antara dinding logam yang dingin dan tanpa ekspresi itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, seolah-olah gravitasi di tempat ini bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Sesosok bayangan tinggi muncul dari kegelapan, mengenakan jubah perah dengan mata yang bersinar kuning keemasan, menatap Bima dengan pandangan yang sangat datar. Sosok itu tidak menyerang, melainkan berbicara melalui gelombang suara yang langsung masuk ke dalam otak. Bima tanpa melalui telinga sama sekali. Dia menjelaskan bahwa dunia di atas sana sudah terlalu rusak dan hanya dengan cara inilah umat manusia bisa bertahan hidup selamanya. Maya tidak mati, melainkan telah diproses menjadi inti utama yang akan memimpin sistem kesadaran kolektif yang baru bagi seluruh penduduk kota. Bima dipaksa untuk melihat ke dalam sebuah tabung besar di mana Maya terapung dengan kabel-kabel halus yang terhubung ke belakang kepalanya. Mata Maya terbuka, namun tidak ada kehidupan di sana. Hanya kode-kode digital berwarna, emas yang terus mengalir deras seperti sungai cahaya. Bima berteriak penuh kemarahan, memukul tabung kaca itu dengan seluruh tenaga yang ia miliki hingga tangannya berdarah dan terluka parah. Namun sosok berjubah itu hanya diam membeku, menyatakan bahwa pengorbanan satu orang adalah harga yang murah untuk keberlanjutan jutaan jiwa lainnya. Bima harus memilih untuk bergabung ke dalam sistem tersebut atau dibiarkan mati kelaparan di dalam ruang kendali yang sangat sunyi ini. Keputusasaan mulai menggerogoti jiwanya saat ia menyadari bahwa pahlawan tidak selalu bisa memenangkan pertempuran melawan sistem yang sudah sempurna. Sesosok bayangan tinggi muncul dari kegelapan, mengenakan jubah perah dengan mata yang bersinar kuning keemasan, menatap Bima dengan pandangan yang sangat datar. Sosok itu tidak menyerang, melainkan berbicara melalui gelombang suara yang langsung masuk ke dalam otak. Bima tanpa melalui telinga sama sekali.
Dia menjelaskan bahwa dunia di atas sana sudah terlalu rusak dan hanya dengan cara inilah umat manusia bisa bertahan hidup selamanya. Maya tidak mati, melainkan telah diproses menjadi inti utama yang akan memimpin sistem kesadaran kolektif yang baru bagi seluruh penduduk kota. Bima dipaksa untuk melihat ke dalam sebuah tabung besar di mana Maya terapung dengan kabel-kabel halus yang terhubung ke belakang kepalanya. Mata Maya terbuka, namun tidak ada kehidupan di sana, hanya kode-kode digital berwarna, emas yang terus mengalir deras seperti sungai cahaya. Bima berteriak penuh kemarahan, memukul tabung kaca itu dengan seluruh tenaga yang ia miliki hingga tangannya berdarah dan terluka parah. Namun sosok berjubah itu hanya diam membeku, menyatakan bahwa pengorbanan satu orang adalah harga yang murah untuk keberlanjutan jutaan jiwa lainnya. Bima harus memilih untuk bergabung ke dalam sistem tersebut atau dibiarkan mati kelaparan di dalam ruang kendali yang sangat sunyi ini. Keputusasaan mulai menggerogoti jiwanya saat ia menyadari bahwa pahlawan tidak selalu bisa memenangkan pertempuran melawan sistem yang sudah sempurna. Kini si kota di permukaan telah kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi bencana hebat yang menelan ratusan bangunan dan ribuan nyawa manusia. Lubang raksasa itu telah tertutup rapat oleh aspal baru yang mulus dalam waktu singkat berkat teknologi regenerasi atom yang dikendalikan dari bawah. Orang-orang kembali beraktivitas, bekerja, dan tertawa tanpa menyadari bahwa di bawah kaki mereka deui jantung mekanis yang berdenyut kencang. Bima kini duduk di samping tabung Maya, telah menyerah pada takdir dan memilih untuk menjadi penjaga abadi bagi sistem yang kini mengalir di nadinya. Dan bisa melihat setiap pikiran penduduk kota, setiap rahasia, dan setiap mimpi yang mereka miliki melalui jaringan saraf kolektif yang sangat luas. Tidak ada lagi rasa sakit atau kesedihan, hanya kedamaian buatan yang diatur oleh algoritma kuno yang tidak pernah salah dalam berhitung. Namun sejauh di lubuk hatinya yang terdalam, Bima masih sering merindukan sinar matahari, seli yang terasa hangat, dan bau hujan di atas tanah. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, si mesin Indonesia akan kembali, lapar dan menuntut lebih banyak ruang untuk berkembang di bawah sana. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada lagi lubang yang muncul karena seluruh dunia akan ditarik masuk ke dalam kegelapan. Untuk sekarang, rahasia ini tetap terkubur bersama jutaan ton tanah, sementara dunia di atas sana terus berputar dalam ketidaktahuan yang manis.